Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pangestuni Tias dari UST kelas 2A, NIM 20200150001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKM Cahaya. Di sini ada jadwal pelaksanaan kegiatan. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2021, saya mempersiapkan alat dan bahan, mengamati sesuai prosedur kegiatan, dan mengerjakan soal serta membuat kesimpulan. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2021, saya melakukan presentasi dan mengupload video ke YouTube. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, senter berfungsi sebagai sumber cahaya. Kedua, gelas sebagai wadah air dan sebagai media untuk merambat lurusnya sebuah cahaya. Ketiga, pensil sebagai media untuk melakukan pembiasan cahaya. Lalu ada CBR untuk membuat pelangi, yang dimana pelangi termasuk dalam penguraian cahaya. Lalu selanjutnya ada kamera untuk merekam dan mendokumentasikan setiap peristiwa yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada cermin untuk memantulkan sebuah cahaya yang berasal dari senter. Lalu yang terakhir ada air untuk melakukan kegiatan pembiasan cahaya pada pensil. Lalu di sini adalah prosedur kerjanya. Bisa dilihat. Dan ini adalah hasil pengamatan kegiatan yang saya lakukan. Untuk sifat cahaya merambat lurus, ini dokumentasinya. Manfaat sifat cahaya merambat lurus seperti di gambar, yaitu menampilkan objek secara terarah dan rinci, sehingga memudahkan seseorang untuk melihat suatu objek tertentu. Manfaat lainnya dapat kita temukan pada lampu bagian depan, motor, dan berbagai jenis alat seperti teleskop, loop, dan lainnya. Lalu untuk sifat cahaya dipantulkan, seperti gambar ini yang sudah diperlihatkan. Lalu manfaat cahaya dapat dipantulkan yaitu dapat memberikan sumber cahaya ganda pada satu waktu yang sama, sehingga dapat menerangi suatu objek atau tempat yang lain. Lalu untuk sifat cahaya menembus benda bening, gambar ada di samping, ada di sini, bisa dilihat sendiri. Manfaat sifat cahaya menembus benda bening yaitu cahaya dapat menerangi daerah lain, sehingga cakupan penerangannya menjadi lebih luas. Lalu selanjutnya, sifat cahaya dapat dibiaskan. Di sini terlihat bahwa pensilnya terlihat bengkok. Lalu manfaat cahaya yang dapat dibiaskan yaitu objek yang dihasilkan terlihat lebih besar dan jelas. Sifat cahaya yang terakhir yaitu diuraikan. Di sini bisa dilihat terdapat pelangi. Lalu manfaat dapat diuraikannya adalah dapat melihat keindahan pelangi yang dibuat tadi. Lalu kita masuk ke soal diskusi. Soal yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Oke. Spion yang dibuat dengan menggunakan cermin cembung dapat membuat semua objek benda yang terpantul terperangkap masuk. Hal tersebut dikarenakan cermin cembung memiliki sifat yaitu maya, tegak, dan diperkecil, sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada kaca spion yang membantu pengguna kendaraan untuk memantau keadaan kendaraan lain serta kondisi di sekitarnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada gelas bening yang berisi air,
Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Fenomena pembiasan cahaya terjadi ketika sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas kaca berisi air. Maka sinar datang yang berasal dari batang pensil akan tercelup tersebut akan melewati medium yaitu air, gelas, dan udara. Kemudian sinar datang satu berawal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air yang lebih renggang. Kemudian dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara, karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca. Maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias satu. Sinar bias satu ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga berlaku dengan sinar datang 2. Setelah terjadi pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2. Dan sinar bias ini juga menuju mata kita. Kemudian perpanjangan sinar bias 1 dan sinar bias 2 ini akan berpotongan di satu titik. Maka di titik inilah terbentuknya bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Nomor 3, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. 1. Bersifat semu atau maya, karena bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin. Bayangan maya yaitu bayangan yang terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya, sehingga bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi karena pertemuan langsung sinar-sinar cahaya, atau bukan perpanjangannya. Yang kedua, tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan cermin atau berkebalikan. Lalu yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Keempat, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan yang terakhir, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Soal nomor 4, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Pelangi terjadi karena terjadinya peristiwa pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Pelangi terbentuk melalui sebuah proses yang disebut dengan dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Dispersi menyebabkan pemisahan spesial dari cahaya putih atau disebut polikromatik menjadi komponen senyawa monokromatis dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pada setiap tetesan air hujan yang bertindak sebagai prisma optik yang menandakan bahwa ketika seberkas sinar matahari menyentuh tetesan air, dua hal bisa terjadi seperti cahaya akan melewatinya atau diteruskan, atau cahaya akan dibelokkan ataupun dibiaskan. Cahaya matahari yang mau melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu soal nomor 5, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Menurut saya, sifat cahaya yang terjadi pada fenomena gerhana yaitu sifat cahaya yang merambat lurus.
Hal tersebut dapat kita ambil contoh pada saat terjadinya peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi apabila posisi bulan yang sedang dalam fase purnama yang dimana bulan melewati bayang-bayangan bumi. Maka dalam posisi tersebutlah cahaya matahari akan terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Akibat dari peristiwa tersebut, maka sinar matahari akan mengalami sebuah peristiwa yang dimana sinar matahari tersebut merambat lurus menuju bumi sehingga menghasilkan bayangan membran bumi dan jatuh menutupi bulan. Sehingga bulan tersebut seolah-olah menghilang karena tidak dapat memantulkan sinar matahari ke bumi. Maka dari itu, orang-orang di bumi dapat menyebutnya gerhana bulan karena seluruh sinar matahari akan merambat lurus ke arah permukaan bulan. Kita masuk kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan ini, kesimpulannya adalah cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya ini dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Dan sinar cahaya ini dapat dimanfaatkan sebagai berbagai alat yang berguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.